Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain. Kali ini saya akan membawakan kisah selanjutnya dari tokoh 100 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi. Memasuki tokoh berikutnya adalah Muhammad Yunus Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Yunus Anis sebagai Kepala Pusroh Angkatan Darat Letkol Haji Muhammad Yunus Anis berusaha memperluas dakwah Islam, pembinaan rohani tentara sehingga terbentuk Dinas Dakwah Auri, Pusroh Islam Angkatan Laut, dan Pusroh Mabes Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian menjadi Disbintal Dinas Pembinaan Mental di tiap-tiap angkatan. Jabatan imam tentara ini telah lama menjadi pemikiran Jenderal Sudirman, namun baru terlaksana pada awal tahun 1950-an. Letkol Haji Muhammad Yunus Anis, seorang putra Kauman Yogyakarta, kelahiran 3 Mei 1903. Beliau adalah putra dari Haji Muhammad Anis dan Ibu Siti Saudah binti Haji Syuaib. Muhammad Anis adalah seorang abdi dalam Keraton Yogyakarta yang sejak kecil mendapat pendidikan agama dari ayahnya sendiri dan dari datuknya. Tokoh Muhammadiyah yang dikenal sebagai organisator ini memperoleh pendidikan formal dari Sekolah Rakyat Muhammadiyah Yogyakarta, lalu sekolah ke Al-Attas dan sekolah ke Al-Irsyad di Jakarta di bawah asuhan Syekh Ahmad Syurkati. Setelah selesai mengikuti pendidikan ini, beliau melaksanakan tugas sebagai mubaligh ke daerah-daerah bersama dengan pengurus Muhammadiyah lainnya. Misalnya pada tahun 1928 beliau sudah sampai ke Sigli Aceh, dan pada tahun 1926 beliau mendatangi pelantikan pengurus Muhammadiyah di Makassar. Setelah Muhammadiyah berkembang di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Pekajangan Pekalongan serta daerah-daerah lain, Yunus Anis yang dikenal sebagai orator itu mendapat tugas di Padang Panjang, Sumatera Barat. Kehadiran beliau disambut gembira oleh umat Islam di sana. Setelah dianggap berhasil melaksanakan tugasnya, maka beliau ditugaskan untuk berdakwah dan membawa misi Muhammadiyah ke Makassar. Selanjutnya ke Alabio, Kalimantan Selatan. Pengabdiannya di Muhammadiyah berlanjut dengan penugasannya sebagai pembina generasi penerus yang diwadahi dalam organisasi kepanduan, yaitu Hizbul Wathon. Yunus Anis yang pernah menjadi pengurus cabang Muhammadiyah di Batavia, Jakarta, dikenal sebagai seorang dai yang komunikatif, humoris, dan menguasai materi. Haji Muhammad Yunus Anis memegang peran penting dalam menggerakkan roda organisasi Muhammadiyah. Pada periode kepengurusan Muhammadiyah 1942 sampai 1953, beliau duduk sebagai sekretaris. Pada periode 1953 sampai 1959, beliau dipercaya sebagai sekretaris jenderal. Kemudian pada periode 1959 sampai 1962, beliau dipercaya sebagai ketua. Pada periode 1962 sampai 1968, yakni pada kepemimpinan Haji Ahmad Badawi, beliau dipercaya sebagai penasehat. Haji Muhammad Yunus Anis dikenal sebagai orang yang jeli, teliti, cermat, dan seorang koresponden yang baik. Karena itu pada periode 1929 sampai 1957 beliau dipilih untuk ikut mengurusi majalah Suara Muhammadiyah di samping membantu majalah Islam lainnya. 10 pesan Yunus Anis. Begitu besar perhatiannya kepada Muhammadiyah, pada peringatan 40 tahun Muhammadiyah, beliau menulis 10 pesan sebagai berikut.
1. Saudara sebagai anggota dan pecinta Muhammadiyah supaya menambah baktinya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak jasa dalam Muhammadiyah, khususnya dalam maslihul Islamiyah umumnya. 2. Ulangi, kaji, dan kerjakanlah yang tersebut dalam anggaran dasar Muhammadiyah serta kaidah-kaidahnya. 3. Hendaknya saudara pengurus menjadi contoh teladan dalam beramal kebaikan dan banyak beribadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani junjungan Nabi Muhammad SAW. 4. Hendaklah menambah erat persaudaraan, ukhuwah, dan mengokohkan hubungan persyarikatan dengan memenuhi segala keputusannya. 5. Kalau ada surat pertanyaan, permintaan instruksi dari pengurus besar Muhammadiyah dan majelis perwakilan daerah atau dari cabang dan rantingnya, supaya segera dijawab, dipenuhi sesuai kemampuan. Kalau tidak, saudaralah yang menjadi penghalang dari kelengahan itu, atasilah dengan sebaik-baiknya. 6. Kalau saudara mengirimkan surat pertanyaan atau permintaan kepada yang tersebut di atas ini, padahal sudah dinanti 7-10 hari dari perkiraan penerimaan surat saudara, tetapi belum menjawabnya, supaya saudara peringatkan dengan mengulanginya. Jangan dibiarkan kawan itu lalai atau barangkali suratnya itu belum atau tidak sampai. 7. Kalau saudara tidak dapat memenuhi undangan sidang, konferensi, muktamar, dan sebagainya, supaya memberitahu, pamit izin dengan keterangan sebabnya. Sebaliknya, yang mengadakan sidang, konferensi, muktamar, dan sebagainya supaya mengurus dan menanyakan kepada yang diundang, tetapi tidak datang itu jangan tinggal diam atau mendiamkan. Kedelapan, saudara yang di ranting mengurus anggota, saudara yang di cabang mengurus anggota dan ranting-ranting dalam daerahnya, dan saudaranya yang di provinsi pengurus daerah-daerah yang meliputinya. Haraplah sama-sama mengingat sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, kamu masing-masing pemimpin, penggembala, dan bertanggung jawab akan penggembalaannya. Kalimat mengurus ini supaya diartikan memimpin dan menuntun ranting, cabang, dan daerah, supaya dijelaskan majelis, bahagian, urusan, dan panitianya, dan anggota supaya diumumkan sampai kaum pengikut dan pecinta, terutama dari laki-laki dan istri, serta Hizbul Waton dan Nasyiatul Aisyah. 9. Saudara jangan tinggal diam atau mendiamkan, tidak ambil pusing kepada pengurus, pengasuh, dan yang diberi tugas dalam menggerakkan Persyarikatan Muhammadiyah. Sediakanlah bantuan, berilah musyawarah, kirimlah usul, sambil mengingatkan kepada yang hak dan kepada kesabaran. 10. Benar-benar supaya masing-masing menempati tempatnya mengerjakan tugasnya. Allah SWT akan memberi pahala menurut amalnya masing-masing, sedangkan yang termulia dari kamu adalah yang terbanyak baktinya. Karya tulis. Di tengah-tengah kesibukannya mengemban amanah sebagai pimpinan puncak Muhammadiyah, beliau menyempatkan diri untuk menulis. Tulisan akan memiliki nilai keabadian. Di antara karya tulisnya adalah 1 kitab takbir yang ditulis dalam bahasa Arab, 2 kitab Syam, 3 risalah Siti Aisyah yang ditulis dalam bahasa Jawa berhuruf Arab atau Arab Pegon, yang keempat risalah sholat Aid di Tanah Lapang berbahasa Jawa berhuruf Arab Pegon, 5 sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW, 6 pelajaran propaganda, 7 pelajaran administrasi Muhammadiyah, 8 manasik haji, 9 wanita berbicara dengan bahasa Al-Quran, 10 riwayat hidup Nyai Dahlan, 11 riwayat hidup Haji Fakhruddin, 12 riwayat hidup Muhammad Anis, ke-13 riwayat hidup Haji Ahmad Badawi. Imam tentara. Letkol Haji Muhammad Yunus Anis diangkat menjadi kepala Pusroh, pusat rohani
Angkatan Darat pada 30 Januari 1954. Ceritanya, Mayor Mulyadi Jojo Martono, Imam Tentara Kesatuan Diponegoro, dan Bakri Syahid, Letnan Siliwangi mendapat tugas untuk mencari figur imam tentara yang memiliki kepribadian kuat, disiplin, dan kreatif. Dipilihnya Letkol Haji Muhammad Yunus Anis yang kemudian disetujui oleh pimpinan Angkatan Darat Jenderal Abdul Haris Nasution. Antara lain karena pertimbangan ia memiliki fisik yang gagah, tinggi, besar, dan pengetahuan Islam yang kuat serta sikap kepemimpinan yang dapat menumbuh kembangkan persatuan dan kesatuan dari berbagai golongan. Letkol Haji Muhammad Yunus Anis dipandang mampu memegang jabatan kepada Kepala Pusroh Angkatan Darat karena kemampuan beliau mendidik sesuai buku agama yang telah ditentukan dalam Angkatan Darat. Selain itu, untuk menangani tugas berat itu diperlukan tenaga yang kuat, kepribadian yang baik, berwawasan kebangsaan dan berpengetahuan agama yang luas, serta berhati ikhlas dan berdedikasi dalam perjuangan bangsa dan negara. Jabatan imam tentara ini telah lama menjadi pemikiran Jenderal Sudirman, namun baru terlaksana pada awal tahun 1950-an. Kemahiran dan penguasaan terhadap bahasa Belanda, Inggris, dan Arab memperlancar pelaksanaan tugas beliau sebagai imam tentara, terutama ketika beliau ditugasi untuk melaksanakan misi PRIAD, yaitu pembina rohani Angkatan Darat ke luar negeri selama 100 hari. Pada tanggal 28 Agustus sampai 29 November 1958. Dengan perintah mengunjungi negara-negara Islam untuk belajar tentang pemeliharaan rohani angkatan bersenjata di tiap-tiap negara. Dalam kepemimpinan beliau, dakwah Islam di CPRAD, Korps Pemelihara Rohani Angkatan Darat, diperluas hingga mencakup 4 angkatan. Beliau berhasil mengorbitkan Kapten Abdullah Al-Ansori untuk mendirikan dinas dakwah di Auri. Untuk Angkatan Laut, beliau menghubungi Bahrum Rangkuti yang kemudian menjadi Kepala Pusroh Islam Angkatan Laut. Dan untuk kepolisian, kita kenal Hasbullah Bakri sebagai Kepala Pusroh Mabes Kepolisian Republik Indonesia. Demikianlah usaha Yunus Anis dalam dakwah Islam di CPRAD yang kemudian berubah menjadi PRIAD, berubah lagi menjadi Pusat Rohani Pusroh, dan kini Disbintal atau Dinas Pembinaan Mental di tiap-tiap angkatan. Bakri Syahid, Allah yarham, mantan rektor IAIN, sekarang UIN Sunan Kalijaga, pernah menyatakan bahwa Letkol Haji Muhammad Yunus Anis itu seorang yang kreatif dan banyak ide untuk kebaikan. Bahkan dinilai dari perjuangannya dapat disetarakan dengan pemimpin nasional. Yunus Anis diangkat sebagai Kepala Pusroh Angkatan Darat ini ketika Angkatan Darat dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Pak Yunus Anis memiliki fisik yang gagah, tinggi, besar, dan pengetahuan Islamnya yang luas, dan kepemimpinannya dapat menumbuh kembangkan persatuan dan kesatuan dari berbagai golongan. Beliau tegas, berani mengatakan mana yang benar dan mana yang salah, jujur, disiplin, berdedikasi tinggi kepada perjuangan nusa, bangsa, dan agamanya. Di usia tua, Haji Muhammad Yunus Anis tetap semangat dan berperan serta aktif dalam mengembangkan persyarikatan. Namun, antara semangat dan kondisi fisiknya tidak seimbang. Di usia lanjut, Haji Muhammad Yunus Anis menderita diabetes dan kakinya harus diamputasi. Saat itu, di rumah sakit PKU Muhammadiyah belum memiliki peralatannya, maka beliau rawat inap di Rumah Sakit Cempaka Putih di Jakarta selama sekitar 50 hari.
Kondisi fisiknya semakin hari semakin lemah, bahkan tidak kuasa lagi untuk menjalankan puasa Ramadan. Pada suatu pagi beliau terasa panas badannya dan minta APS. Sedang keesokan harinya supaya diantar ke rumah sakit BKU Yogyakarta. Dr. Barit Isom yang merawatnya menyarankan agar Pak Yunus Anis rawat inap. Usaha keluarga telah dilakukan, namun Allah Subhanahu wa taala memanggilnya pada tanggal 14 April 1979 pukul 4 pagi. Jenazah Haji Muhammad Yunus Anis dilepas oleh Haji Jarnawi Hadi Kusumo selaku wakil pimpinan pusat Muhammadiyah. Saat itu ketua PP Muhammadiyah adalah Pak AR, sedang bertugas di Sumatera Barat. Demikianlah perjalanan hidup, biografi, dan dakwah di bidang militer yang dilakukan oleh Bapak Haji Muhammad Yunus selaku tokoh Muhammadiyah pada saat itu, yang beliau dalam perjalanan keagamaan atau religiusnya, dia berguru kepada Ahmad Syurkati, salah satu ulama pada saat itu yang digelari Wahabi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah berikut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.